Hello guys, apa kabar semuanya? Hari ini cerita Ika bakal ceritain film romantis yang kisahnya agak rumit. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita simak pembahasannya. Yuk, check it out! Oke, berawal dari sebuah pertemuan kebetulan di bandara. Jadi ada seorang perempuan yang tengah kebingungan mencari kopernya yang hilang di bandara di New York. Di sisi lain ada seorang pria bernama Mehmet yang diam-diam memperhatikan perempuan itu dari tadi. Dia tuh kelihatannya kayak tertarik sama kecantikan si cewek itu. Kembali ke si cewek, ternyata kopernya telah ketukar dengan koper seorang pria yang sama dengan miliknya. Di tengah kebingungannya, Mehmet mencoba mendekati si cewek dengan ingin membantunya mencari kopernya yang hilang. Di tengah kesempatan yang ada, Mehmet memulai berkenalan, yang ternyata mereka sama-sama berasal dari Turki. Nah, udah nih intronya. Lalu kemudian mereka mencari petunjuk di dalam koper guna cari tahu si pemilik koper itu. Setelah mendapatkan petunjuk, mereka segera menuju ke lokasi si pria tersebut. Dan si Mehmet juga memberikan si cewek tumpangan untuk menuju ke alamat si pria. Biasa modus lelaki. Oke, setelah mereka sampai di alamat si pria, yang diketahui adalah sebuah toko seperti toko oleh-oleh Cina gitu. Kemudian si cewek ini nanyain sama pemilik toko kalau kopernya udah ketuker sama seseorang pria yang beralamat di sini. Dan si ibu pemilik toko pun langsung membenarkan kalau koper itu milik suaminya. Namun sayangnya suaminya lagi nggak ada di tempat itu. Kemudian si ibu ini menelpon suaminya buat COD-in kopernya yang ketuker nih. Lalu si ibu ini ngasih tahu kalau suaminya ada di hotel Kota Marshall. Dan akhirnya nyuruh si cewek untuk nukerin kopernya di sana. Gak pakai lama, mereka langsung capcus ke hotel itu. Di tengah-tengah perjalanan, mereka saling curcol dan ternyata mereka sama-sama sudah menikah. Oke, sesampainya di sana, mereka langsung nanyain dan nyariin Pak Chang. Jadi Pak Chang ini orang yang kopernya ketuker sama si cewek. Sayangnya pihak hotel bilang kalau Pak Chang baru aja ngehubungin dan kasih pesan kalau dia bakal datang besok pagi dan bawain kopernya si cewek. Akhirnya karena nggak ada cara lain, si cewek mutusin untuk nginep sementara di hotel itu. Nah, kembali ke si cewek, alih-alih nyuruh Mehmet untuk ninggalin dia di hotel itu, Mehmet malah ikutan pesen kamar juga dengan alasan karena dia khawatir kalau Pak Chang besok nggak bawa kopernya. Di tengah obrolan mereka, penjaga hotel ngerekomendasiin bar jazz atap di hotel itu. Mana tahu kan mereka mau datang ke sana. Terus si Mehmet berusaha buat ajak si cewek untuk gabung minum di bar atas. Dan jawaban si cewek kayak malu-malu gitu deh, kayak masih bingung dia. Oke, selama OTW ke kamar, si cewek nyinggung kalau dia ikut gabung minum sama dia. Apa kata-kata istrimu nanti? Intinya si Mehmet bilang kalau dia bukan pria yang akan ngianatin istrinya. Oke, lanjut, mereka masing-masing me time lah di kamarnya. Si cewek yang lagi duduk santuy sambil udut di kamarnya tiba-tiba jadi salting nih. Yang tadinya malu-malu akhirnya dia mutusin kalau bakal gabung sama si Mehmet di bar atas. Dengan ngebeli dress second yang dijual dari barang-barang hilang di hotel, si cewek tampil glow up nih. Saat ketemu si cewek, Mehmet terkesima ngeliatnya karena dia datang dengan berdandan cantik. Selama obrolan, mereka sepakat untuk bikin nama panggilan. Jadi Rian untuk Mehmet dan Samantha untuk si cewek. Karena waktu mereka cuma semalam dan abis itu mau hempas hilang dan lupakan, mereka juga sepakat untuk tanpa ponsel. Di tengah-tengah kebersamaan, Samantha curcol kalau dia udah 10 tahun sama suaminya. Dan si Rian juga udah dari kuliah sama istrinya. Rian juga cerita kalau dia pengen banget punya anak dan jadi seorang ayah. Di sisi lain, Samantha bilang kalau dia emang gak mau punya anak karena mereka belum siap. Intinya dia bilang masih banyak hal yang pengen dia lakuin. Terus Rian ngomong kalau suami kamu setuju ya gak apa-apa juga kan. Dijawab sama Samantha kalau dia gak yakin sih kalau suaminya setuju. Lanjut, Samantha nanya ke Rian apa dia gak bosan sama wanita yang sama selama bertahun-tahun. Pas Rian bilang enggak, Samantha kayak mancing-mancing Rian gitu. Jadi Rian nyangka kalau Samantha bosan sama suaminya, makanya dia datang sendirian ke New York. Terus Samantha nanya ke Rian kenapa kamu juga datang sendirian. Rian bilang kalau dia harus ngelepasin emosi yang terpendam. Menurut Samantha, kesetiaan itu ngelebih-lebihin dan tiba-tiba nanya ke Rian apa dia belum pernah selingkuh dari istrinya. Rian bilangnya belum. Terus Samantha mancing lagi. Dia bilang, ayolah Rian, keluarin semuanya. Kita juga gak bakal ketemu lagi, jadi kamu aman. Anjay. Rian bilang kalau mau selingkuh dia gak bakal menikah. Dan kalau pengen berselingkuh dia bakal segera bercerai. Menurut Rian, kalau dia bahagia,
mencintai pasangan, selingkuh itu nggak mungkin, mustahil banget. Dari kata-katanya nih, kita bisa lihat kayaknya Ryan yang beneran cinta banget sama istrinya meskipun lagi digodain nih sama si Samantha. Setelah mereka hanyut dalam obrolan yang intimate, karena Samantha mau udut, dia nanya dong ke Ryan, ngerokok nggak? Dan Ryan bilang enggak. Samantha lanjut sebatang cepat sebelum mereka lanjut buat OTW nikmatin kebersamaan malam mereka di New York. Oke, OTW lah mereka naik bis malam. Sialnya setelah ada orang yang gambar kebersamaan mereka di bis, bikin Ryan ketinggalan turun dari bus dan harus nunggu ke pemberhentian selanjutnya. Samantha yang bingung akhirnya jalan sendirian di pinggir jalanan yang banyak orang mabok gitu. Digangguin lah dia, dan karena disangka ngerebut pelanggan cewek obral, nah si bos cewek obral marah dan langsung tangkep si Samantha. Tepat pada waktunya Ryan datang dan langsung ngaku-ngaku kalau dia itu suaminya. Tapi si bos cewek obral itu gak percaya kalau Ryan itu suaminya. Dia bilang kalau lu mau ya lu harus bayar gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, Ryan langsung lemparin aja tuh dompetnya. Karena Samantha dikata-katain lonte-lonte terus, si Ryan tuh jadi emosi dan langsung hajar tuh bos cewek obral. Hikmahnya ya bosnya itu kalah dan dia bisa ambil lagi dompetnya tadi. Oke, cabutlah mereka lanjut OTW ke pinggiran sungai di kota New York. Sambil santai, diem-diem Samantha yang gabut ambil udut punya Ryan yang ada di kantong jaketnya. Yang tadinya Ryan bilang kalau dia itu nggak ngerokok, tapi akhirnya ketahuan karena dia bawa rokok. Dan karena udah ketahuan, akhirnya mereka jadi udut bareng dan sambil curcol. Oke, lanjut OTW lagi. Karena gabut dan mereka emang gak punya arah tujuan yang jelas gitu, jadinya ya mereka random aja gitu perginya. Kayak ikutan orang lokal yang lagi joget-joget di jalan. Fun lah pokoknya mereka. Saat ini kelihatan jelas ya guys kalau mereka bakal selingkuh dari pasangannya masing-masing. Sampai akhirnya mereka ditawarin nih sama seseorang untuk ikut kontes orgasme palsu. Iseng-iseng akhirnya nontonlah mereka show kontes orgasme palsu itu. Di tengah-tengah show itu rupanya Samantha yang awalnya izin ke toilet, tanpa disangka-sangka dia ikut untuk jadi kontestan di show itu. Ryan yang menyangka kalau mereka tuh cuma nonton doang, bener-bener kayak terhipnotis. Dia kayak terkesima banget gitu ngeliat show-nya si Samantha. Akhirnya Samantha yang selesai diiringin sama tepuk tangan yang meriah banget dari para penonton. Kayaknya Samantha jadi bintangnya deh malam itu. Dan bener aja kan, Samantha yang jadi kontestan jauh-jauh ya gak dari Turki berhasil keluar jadi juaranya. Langsung dia dimintain foto tuh, dan gak lupa dia dan Mahmet ikut live IG sebagai pemenang orgasme palsu di New York. Oke, dan untuk selebrasi kemenangan Samantha, mereka akhirnya OTW ke bar untuk abok-abokan. Dan senang-senang lah gitu pokoknya. Akhirnya di saat mereka udah cukup oleng, mereka mutusin untuk kembali ke hotel. Di tengah-tengah OTW ke kamar masing-masing, Samantha yang bilang makasih sama Ryan karena malam ini tuh seru banget. Dan mau keluar lift, tiba-tiba ditarik sama Ryan yang mupeng dan OMG. Akhirnya mereka yang hanyut dengan suasana. Ya, begitu dah. Oke, lanjut Samantha yang kebangun karena udah siang, langsung gercep balik ke kamarnya. Tiba-tiba si Ryan bangun dan manggil-manggil nama si Ren. Serin, ne oldu? Gak lama, Samantha bilang game over dan langsung cus ke kamarnya gitu aja. Si Ryan langsung bangun dan ngejar si Samantha. Dan di tengah pojarannya, ada pegawai hotel yang bilang ke Ryan kalau koper istrinya udah datang. What? Oke, kembali ke Samantha yang udah di kamarnya. Langsung cus dia buka kopernya yang baru sampai. Terlihat dia langsung cas HP-nya karena kayaknya lobet deh. Sambil duduk santuy dan minum air putih dulu biar gak oleng, Samantha nyalain HP-nya dan what? Kalian tahu? Ternyata foto di HP Samantha itu dia sama Mahmet. Terus gak lama Samantha langsung menelpon seseorang. Di sisi lain Mahmet juga dapat telepon dari seorang yang namanya Eda. Terus si Eda ini bilang kalau sidangnya udah ditentuin bulan depan tanggal 20. Dan ternyata Eda itu adalah orang yang sebelumnya juga ditelepon Samantha di awal tadi. Wah, sampai sini kita udah tahu nih guys. Ternyata Samantha itu sebenarnya adalah si Ren, istrinya si Mahmet. Lanjut, mereka berdua akhirnya termenung dan ngebayangin kenangan masa-masa indah mereka.
Dari awal mereka ketemu sampai bisa bareng-bareng dan mereka merasa beruntung saling memiliki satu sama lain. Namun ternyata ayahnya si Siren menentang hubungan mereka karena di tahun ketiga hubungan mereka, Siren diterima di sebuah perguruan tinggi di New York untuk belajar desain. Tetapi Siren gak pergi demi memilih sama Mehmet. Si ayah nyuruh Mehmet untuk menata hidupnya dan dapat pekerjaan yang layak. Karena kan si Mehmet ini tuh pemusik ya guys. Jadi si ayah maunya si Mehmet ini jadi laki-laki yang pantas lah gitu buat anaknya. Dan sampai akhirnya mereka menikah. Siren dapat pekerjaan dan si Mehmet akhirnya juga dapat pekerjaan tetap dan dia jadi ngelupain karir musiknya. Mereka yang awalnya menyukai satu sama lain dan ngelakuin segalanya bareng-bareng, bangun karirnya bareng-bareng, ngerasa awalnya pernikahan itu menyenangkan dan jadi kayak pasangan yang kehilangan gairah setelah menikah. Oke, lambat laun Siren yang mulai jengak sama kebiasaan si Mehmet yang suka naruh barang sembarangan karena dia juga lagi emosi. Karena saat itu dia baru aja dipecat nih dan ide desainnya diambil sama perusahaannya. Tega banget emang. Akhirnya dia mutusin buat coba keberuntungannya buat kirim desainnya ke New York dan dia diterima untuk kerja di New York. Cuma Siren gak ngasih tahu karena takut Mehmet gak setuju. Sebenarnya Mehmet udah tahu karena dia sebenarnya juga udah baca suratnya. Cuma pura-pura gak tahu aja karena Siren gak bilang sama dia. Oke, mereka mulai berdebat, bertengkar, gak setuju satu sama lain lagi dalam segala hal. Sampai dimana Siren yang lagi pemotretan desainnya langsung disuruh pulang sama si Mehmet. Dan sesampainya di rumah mereka langsung ribut, debat, dan bahkan gak ada hari tanpa berantem. Suatu pagi Siren yang bangun duluan karena dengar suara alarm Mehmet tertampar kenyataan karena niatnya dia mau matiin alarm, malah nemuin kalau ternyata Mehmet chatan sama cewek lain. Siren langsung berasumsi kalau Mehmet udah selingkuhin dia. Oke, abis kejadian itu mereka berantem karena Siren nggak percaya sama si Mehmet dan wah, dia balikin cincin pernikahannya ke si Mehmet. Wow. Di antara kegalauan hatinya, tiba-tiba Siren nulis surat buat Mehmet yang intinya mereka udah nggak cocok lagi dan mereka udah nggak bisa bersatu. Kenapa Siren nulis surat itu? Karena dia pikir kalau dia ngomong cuma bikin mereka berantem lagi. Jadi dia bilang ke suratnya kalau dia nggak sanggup untuk pernikahan yang enggak bahagia. Jadi sebaiknya mereka bercerai aja gitu katanya. Oke, kembali ke masa sekarang di hotel. Rian yang datang ke kamar Samantha mastiin kalau Samantha udah dapat kopernya. Dan mencoba membuka obrolan tentang penasehat pernikahan bahwa benar dia jatuh cinta kalau ketemu lagi. Tapi Siren bilang tetap aja hal-hal yang ngebawa mereka ke situ gak bakal bisa dilupain. Dia juga khawatir kalau mereka balik lagi bakal berantem lagi dan lagi. Oke, setelah perdebatan yang panjang sampai akhirnya ya mereka berantem lagi dan Siren akhirnya nyuruh Mehmet untuk keluar dari kamarnya. Di tengah-tengah kegundahan mereka berdua, mereka akhirnya ngelakuin aktivitasnya masing-masing. Mehmet yang menyendiri dan Siren yang mulai datang ke kantornya. Sampai akhirnya dia mulai keluar dari hotel karena udah nemu nih tempat yang lebih dekat dari kantornya. Dan ternyata sebelum Mehmet kembali ke Turki, Mehmet menulis surat untuk Siren yang intinya dia mau minta maaf kalau belum bisa jadi suami yang baik dan bikin Siren merasa enggak dicintai gitu. Dia juga bilang benar-benar takut kehilangan sampai benar-benar kehilangan. Satu hal yang dia tahu kalau pasangan yang menua bersama pun juga berantem juga gitu. Mehmet berharap untuk Siren jangan menyerah karena dia masih cinta sama Siren. Dan juga Mehmet bilang kalau Siren masih punya tiket pulang, jadi dia minta Siren untuk pertimbangin lagi dan dia bakal naik penerbangan ke Istanbul. Lanjut, Siren yang lagi pemotretan hasil desainnya tiba-tiba langsung cus pergi ninggalin semua kru pemotretan. Dia minta maaf tapi dia harus pergi demi cintanya. Jeng jeng jeng. Abis lari-larian akhirnya Siren sampai di bandara dan ketemu Mehmet. Mereka saling meminta maaf dan Siren minta bisa gak sih kalau kita gak jadi cerai. Dan ya akhirnya Siren ikut pulang sama Mehmet dan yeay, akhirnya mereka bareng-bareng lagi guys.
Gimana guys, perempuan yang kita kenal Samantha di awal scene ternyata adalah Shiren, istri dari Mehmet, dan tujuan penerbangan mereka ke New York karena saran dari penasehat pernikahan yang nyaranin kalau seakan-akan mereka baru aja ketemu untuk pertama kalinya. Ternyata mereka itu pasangan yang mau cerai guys. Akhirnya sampai di sini dulu cerita Ika. Jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan cerita seru lainnya. Bye bye.